3 hari ini, ya kan. Mbah Kong berangkatnya itu berangkat umrah 3 hari ini. Nah, Mbah Kong itu sebelum berangkat, ya ini 1 bulan yang lalu loh, 1 bulan yang lalu sapi itu mati itu 3, teman-teman. Nah, ini sudah sampai bandara Soekarno-Hatta, mau perjalanan berangkat bersama Pak Supari, bersama Ibu Supari, jamaah dari Banyuwangi. Tapi kamu beneran ready ya? Maksudnya nggak ada cowok atau apa gitu? Anggap aja abang. Loh, Joko yang unu maksudmu? Kelili pendek mata. Rekan duduk, Pak. Rekan duduk. Saya kelili pendek, Dik. Dik, ini kelili pendek. Ini apa ini? Mau makan ya? Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Jumpa lagi teman-teman. Ada 2 kabar gembira hari ini teman-teman. Yang pertama, kabar dari Mas Roni yang hari ini mengucapkan ijab kabul bersama dengan Kak Rafika pasangannya teman-teman. Dan nanti kita juga akan melihat bagaimana perkenalan awal dari mereka berdua hingga akhirnya hari ini sah menjadi suami istri teman-teman. Kabar yang kedua dari Mas Iyun sendiri teman-teman. Mbah dari Mas Iyun ternyata akhirnya berangkat umroh teman-teman. Nanti juga akan kita saksikan seperti apa beliau berdua, Mbah Uti dan Mbah Kakung, dalam perjalanan menuju ke Tanah Suci teman-teman. Kita simak videonya. Wah kuat ngerumput apa Pak Kong? Tadi keluar kendaraan betul dulu. Ojo ijen, ambek iki mek yo. Enggak, keluar dari rumah. Nek kamu biom. Ini sudah Banten bulan, napa namung tiket e. Apa nih keluar? Iya wis kan tinggal budal. Tinggal budal, samu-samune aman. Makasih teman-teman. Selalu dikelilingi orang-orang baik ya. Ini dia teman. Entah keberangkatan beliau berdua itu atas biaya sendiri atau bantuan dari Pak Yusuf Andri teman-teman. Kalau kita flashback ke beberapa waktu yang lalu, memang Pak Yusuf pernah menjanjikan untuk mengumrohkan Mbak Uti dan Mbak Kakung dari Mas Iyun untuk beliau berdua berangkat teman-teman. Tetapi dengan catatan ada seseorang yang mendampingi, dan waktu itu memang Mas Iyun belum mengiyakan. Apakah beliau berdua berangkat menggunakan dana pribadi atau bantuan dari Pak Yusuf, itu yang belum ada kabarnya teman-teman. Gimana, sudah siap? Ayo. Ya, tak cerita ini. Kalau saya, Mas Iyun itu sebelum Mbah Kong berangkat umroh, ini real loh, nyoto maksudnya, bukan hanya ujiannya aja. Ya Allah, ujiannya itu ngelus dodo kasarannya. Tenang, ujiannya sebelum Mbah Kong berangkat umroh itu
wah, oke ngurus dodo, nebah dodo. Ini beneran, nggak nyata loh, maksudnya nyata ujiannya. Tuh, pertama dulu itu dimulai dari Samson. Tak cerita nih sampean. Nah, Samson itu kan dulu itu tak gini kan. Samson itu sebelum nggak ada, sebelum mati itu aku ngomong ke Mbah Kong. Mbah Kong, ini Samson tak kasih kesampaian, ya kan? Nanti dibuat berangkat umroh gitu. 4 hari setelah aku ngomong seperti itu, Samson itu sakit, 3 hari nggak ada. Samson nggak ada. Wah, dalam hatiku dek gitu waktu itu. Wah, nangis semua itu satu rumah kan. Samson itu bulan berapa waktu puasa itu. Nah, setelah itu Mbah Kong udah mulai deket banget nih. Kemarin kan Mbah Kong 3 hari mungkin berangkat ya, 3 hari ini, ya kan. Mbah Kong berangkatnya itu berangkat umrah 3 hari ini. Nah, Mbah Kong itu sebelum berangkat, ya ini 1 bulan yang lalu loh, 1 bulan yang lalu. Sapi itu mati itu 3, teman-teman. Beneran aku, sapi itu mati. Wah, yang terakhir mati itu aku sampai itu emosi. Saking kok iso koyok ngene loh maksudnya. Ujiannya aku loh. Sapi itu sampai mati itu 3. Wah. Yang terakhir itu aku itu sambil misuh-misuh. Kamu tahu misuh-misuh? Sapi mati itu aku misuh. Wis corone lali aku wis lali kebablasan, masing itu kebablasan, lali aku wis misuh. Gatel gancuk wis sembarang wis tak onek nih. Waktu sapi mati yang terakhir itu elang-elang, kamu tahu elang baskom itu tak tendangin semua yang ada di kandang itu sampai sendalku itu loh nyasang deh atap. Sampai pecah semua wis. Corone kalang kabut, kesetanan masih maling. Coro Jawa nih, waktu Mbah Kong sebelum berangkat itu, waktu itu aku nebah dodo akhirnya. Baru Mbah Kong didem, Mas ini didem, sabar le sabar. Pah aku aku ngisuh menunggu, aku istighfar aku akhirnya istighfar. Ngapa toh aku kok iso koyo ngene men ujiane kok wabet. Yo, iwa iso diputas wong barang lho. Karek panen lho padahal. Ya Allah. Yo iso koyo ngene maksudnya. Aku sampai keronto-ronto lagi. Kayak ngene iki arek sambat ki. Lek ngene kan wis Mbah Kong wis berangkat iki sambat me sampean iki kan enggak apa-apa to. Maksudnya cerita perjuangane ngono kuwi lho. Nyoto kuwi. Baru alhamdulillah budal aku mek dungo waktu kuwi. Ngapa to kok iso koyo ngene men ya ngono. Dengan Mbah Kong iki Mas ini dia aku sampean budal pisan le ngono. Pah ndak siap aku Mbah ngono. Mbah Kong aku ndak siap. Yo sejene yo Mas Yuni yo si pendosa berat maksudnya. Mas ini pendosa berat maksudnya. Gak berani aku berangkat ke sana. Aku sampean budal lo, aku ikhlas lillahi taala, ya kan. Sampean budal ikhlas lillahi taala dongakno aku lah judul sing besok aku ki iso marai Mas Yuni ngaji. Besok nenek rezeki tak bener karo bojoku rono aku ngono. Ning tanah suci aku mek ngono aku tunggu. Toh ujian tenan ujian iki. Aku ronto-ronto ini lho. Godhok ya guru kuwi iki. Aku mek ngono aku mek pesen karo Mbah Kong wis dongakno putumu iki didohne sangka wong-wong sing jahat-jahat ngono kuwi. Terus dongakno lancar nyambut gawene. Dongakno oleh jodoh sing besok iki semarai ngaji masin kok mek pesen ngono. Aku nyadari aku ki jen pendosa ngono lho. Gak siap aku ki. Nah, ini teman. Ini sampai melancar ini bersama-sama Mas Supari dan Supari Banyuwangi sampai di Jakarta mau berangkat ke Madinah. Tapi kamu beneran ready ya? Maksudnya nggak? Nah, ini teman. Ini kisah awal Mas Roni berkenalan dan bertemu dengan Kak Rafika, teman. Ada cowok atau apa gitu?
Anggap aja kadang. Lho, coba ngono maksudmu. Ngene iki lananganmu ndelok wis kejak balik iki. Sing ndelok live sak mene akeh. Sayang balikan lho, mati kita. Kon terus live. Aku udah punya pacar ya Mas Ron. Mati aku rek. Bendino ngono rek aku iki. Mas, itu lo 93 Mas. Bahaya kok. Jancuk. Gak mungkin tak dengar. Bahaya sumpah ini. Cuk, sayang perlu namanya Cuk. Asu. Gendeng carane piye carane UTB ngono ya. Dicekel omongannya siap. Serok dek. Repot iki nyis. Anjing. Aduh. Aduh ya Allah. Aku jeli turu iki mau enak rek lapor sih iki barang. Besaran. Lagi namanya OTW bar ini. Adus. Kak ini mangan rek, ngenteni mangan iki, kok nek bar mangan langsung rek ya. Dek ae sing serangan kok nyelok aku. Ayo aku kate nang iki jual nang Cok. Aku gak ero alamate dek ngawur arek iki. Aku gak ngerti alamate dek rek. Nah, ini ceritanya begini teman-teman. Awalnya Mas Roni itu nge-gift ke Rafika ketika Rafika live. Nah, kemudian mereka berdua akhirnya match kembali. Nah, setelah match, teman-teman di roomnya Mas Roni maupun di Rafika menjodohkan mereka berdua. Nah, setelah itu akhirnya Mas Roni turun, kemudian Komal dengan Rafika. Nah, di situ Mas Roni meminta teman-teman kalau penonton sampai sekian ribu, Mas Roni akan menemui Rafika. Dan penontonnya lebih dari yang diinginkan Mas Roni. Akhirnya apa? Mereka berjanji ketemu di Surabaya. Aku selalu ngomongnya TV Sidoarjo tok rek, gak ngerti nang aku. Aku gak tahu alamatmu. Aku gak ngerti alamat iki rek. Kamu udah mandi tadi? Sudah dong. Oh, udah ready berarti. Mandi katanya. Ganti baju. Udah Sherlock. Ngawur ya Allah. Ya wis aku mandi dulu aja terus makan langsung berangkat. Assalamualaikum. Dek lek gak serok aku gak budal rek. Pokoknya aku lagi serok aku budal rek. Assalamualaikum. Bye bye. Sudah teman-teman. Sampai ngapus bakar. Asyik rek. Sherlock. Nanti ya teman-teman. Sportif mbak. Iya. Tak Sherlock rek. Tapi nanti. Gak usah di Sherlock gak sih? Gak usah ketemu wes. Insecure aku. Makasih giftnya ya. Sherlock. Ngapusin terbang. Sudah rek. Dan saya dibakar. Masalahnya baik, Mbak. Baik, orangnya baik. Nah, ini akhirnya teman-teman. Bawah. Nah, 1, 2, 3. Berpasangan. Janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling Lupa. Tuk Sakinah. Nah, ini teman. Sebenarnya mereka sudah bertunangan itu 1 tahun yang lalu, bulan 4 2024. Dan akhirnya tahun ini mereka
mengucapkan janji setia sampai mati teman-teman. Gimana sih? Duh, kelilipan dari mata. Saya kan apa, Dik? Dik, ini kelilipan apa ini? Saya terima nikah dan kawinnya Nah ini dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Betul? Sah. sah. Bebas ya. 1, 2, 3. Wush. Jasun gift teman. Oh iya. Janji kokop. Jasun marju. Saling jaga, saling jaga apa iku mau? Kurang apa le? Saling jaga, saling ridho musyawarah. Loh ya apa sih? Saling jaga, saling iya, memang harus itu mas, bener ya. Tuk sama wah. Banyak teman-teman yang mempertanyakan keberadaan Mas Yun yang kita tahu tadi sempat live teman-teman. Dan mereka bertanya kenapa Mas Yun tidak datang di pernikahan Mas Roni. Itu yang menjadi pertanyaan teman-teman. Karena kita tahu kedekatan Mas Iyun dengan Mas Roni seperti apa. Kemudian Mas Roni dengan Jasun juga seperti apa. Dengan beberapa teman-teman yang lain. Mungkin teman, resepsinya tidak dilaksanakan hari ini. Hari ini adalah hanya akad nikah saja teman-teman. Itu kemungkinan. Karena saya rasa tidak mungkin Mas Roni tidak mengundang orang-orang terdekatnya di media sosial untuk sama-sama merasakan kebahagiaan teman-teman. Termasuk kalau tidak salah, Papito, Mami Hesti juga masih ada di Jakarta. Ya, secara pribadi saya berharap teman-teman jangan cepat mengambil kesimpulan teman-teman. Kalau memang kita tidak tahu latar belakangnya seperti apa, kemudian berasumsi bahwa mereka berdua antara Mas Roni dengan Mas Iyun sedang ada masalah dan lain sebagainya, jangan terlalu jauh teman-teman. Kita belum tahu kondisi realnya seperti apa. Karena terus terang, kabar-kabar seperti itu yang mudah sekali menyulut timbulnya kegaduhan teman-teman. Kita lihat saja nanti perkembangannya seperti apa. Ini dari Gungayu. Gungayu kembali berbagi teman-teman. Sepertinya ini hasil gift beberapa waktu yang lalu. Memang Gungayu mungkin kalau menurut perkiraan saya dirasa cukup untuk berbagi. Kemudian Gungayu menyisihkan untuk ya bersedekah lah teman-teman. Itu luar biasanya Gungayu. Loh, coba teman-teman perhatikan backsoundnya. Mami Hesti juga sudah mulai kembali memakai sound-sound lagu-lagu Minang teman-teman. Apakah ini sebuah tanda adanya, dalam tanda kutip teman-teman,
rekonsiliasi antara keluarga barat dan keluarga timur, teman? Itu menjadi pertanyaan. Ya itulah teman, beberapa kabar bahagia, kemudian ada beberapa pertanyaan juga yang harus kita jawab pelan-pelan atau kita menunggu jawabannya pelan-pelan, teman-teman. Ada juga sebuah bentuk rasa syukur dari Gungayu yang setiap saat menyempatkan diri untuk berbagi, teman-teman. Mudah-mudahan hal seperti itu menjadikan kita semua, baik itu yang muda, yang tua, sebagai sebuah pelajaran, teman-teman. Oke, saya rasa cukup sampai di sini, teman. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam sak babatan, srek, srek, srek.